Hari ini saya mendapat tugas dari kegiatan TGP yang saya laksanakan. Kesempatan ini saya memasuki modul 3.1 Bu, yang membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Julaika sebagai kepala sekolah yang berada di lembaga yang sekarang ini saya tempati. Jadi mohon izin dan mohon sharing Bu, karena nanti kedepannya ini juga sebagai masukan untuk saya secara pribadi untuk karir kedepannya. Baik, terus mohon izin Bu, ini untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bu Julaika dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral Bu, yang ada di SDN 1 ini? Baik, ini dulu pengalaman saya. Biasanya kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa yang terlambat, kemudian tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, ataupun bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan sebagainya. Nah itu yang biasanya saya alami yang terjadi di sekolah kita. Baik. Untuk pertanyaan kedua, Bu Jul, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu Jul? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau itu pertanyaan yang kedua, terkait pertanyaan yang panjenengan lontarkan ini ada dua. Kalau saya pribadi biasanya itu mengajak beberapa orang ataupun beberapa guru dan tim pimpinan dan pengelola sekolah. Nah itu untuk berdiskusi. Jadi kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya dulu sebelum memutuskan. Nah kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya. Jadi saya tidak memutuskan sendiri. Jadi perlu nanti untuk bagaimana kita untuk guru yang lain, kita tidak bisa untuk langsung bertindak sendiri memutuskan itu. Jadi harus dari keputusan bersama. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Baik, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu biasanya kumpulkan semua informasi terkait. Jadi panjenengan nanti bisa ini ya untuk menggali informasi. Kemudian setelah itu identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Selanjutnya, diskusi dengan tim. Itu sangat perlu sekali, Bu. Setelah diskusi, panjenengan yang terakhir itu bisa terakhir ya, langsung setelah diskusi baru ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Hal tersebut yang permasalahan tadi. Kemudian yang terakhir, setelah mengambil keputusan baru kita membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Untuk selanjutnya, Bu Jul, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bu Jul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang paling efektif itu adalah melibatkan berbagai orang ataupun teman guru yang lain dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas. Jadi harus transparan dalam membuat keputusan guru. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada, dan kita harus memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Untuk hal-hal tersebut, itu tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat atau tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Nah, kadang-kadang itu sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Jadi kita itu tidak bisa memutuskan sendiri tanpa dengan keputusan bersama seperti itu. Selanjutnya, apakah Bu Jul memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Dan apakah Bujul langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus yang ada itu tadi Bujul. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bujul jalankan? Baik Bu Lulus, saya tidak selalu sih punya jadwal gitu ya, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah itu secepat mungkin sambil memastikan semua langkah-langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasinya itu berubah. Baik, Bujul. 2 pertanyaan terakhir, Bujul. Baik ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bujul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu itu. Nah, terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar Bu Lulus jika itu memang diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan atau dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan. Yang terakhir, Bujul, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bujul petik dari pengalaman Bujul dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik. Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman ini keputusan dilema etika ini, saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Sangat penting sekali, Bu. Nah, saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyelesaikan keputusan jika itu diperlukan. Baik, Bujul, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Semoga pengalaman ini bisa memberikan dampak positif kepada saya secara pribadi untuk kedepannya dan jadi sebuah acuan jika nanti ada masalah-masalah yang mungkin kasus-kasus yang muncul dalam pembelajaran saya. Untuk kali ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi, Bujul, bisa sharing lagi lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Bu Lulus, tetap semangat ya. Tentu saja semoga nanti dengan pembelajaran kali ini membawa nama baik untuk sekolah, khususnya di SDN 01. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, hari ini saya ingin mewawancarai Bu Sus Herniati. Saya ingin berbagi pengalaman Bu Sus selama jadi kepala sekolah. Karena saat ini saya mengikuti kegiatan TGP, saya TGP angkatan 11 di Kabupaten Mojokerto ini. Sementara sekarang ini memasuki modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya ditugasi untuk wawancara dengan kepala sekolah atau pimpinan dari lembaga.
Di sini saya minta izin ke khusus untuk berbagi pengalaman tersebut, khusus. Ya, monggo Mbak Lulus. Mohon izin saya memberikan beberapa pertanyaan, nanti mungkin jenengan jawab dengan pengalaman jenengan selama ini sebagai pimpinan dari SDN Uluniti. Ya. Pertanyaan yang pertama khusus, selama ini bagaimana khusus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral khusus? Kami bisa tahu jika ada dilema etika, ada di situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah dilema dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dalam mendiskusikannya dengan baik. Karena apa? Jika sudah berhubungan dengan siswa, itu biasanya berhubungan tanpa murid. Jadi kita benar-benar berkolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Nanti kita bisa memberi keputusan yang tepat seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana khusus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Jadi kita saling berkolaborasi, intinya seperti itu dulu. Jadi kalau ada masalah apapun di sekolah kami itu selalu berkolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa khusus lakukan selama ini? Pertama, kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang ada. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini khusus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Jadi keputusan itu kita tidak mengambil sepihak, akan tetapi kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema khusus? Tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada waktu faktor yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, 3 pertanyaan terakhir khusus. Apakah khusus memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah khusus juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang khusus jalankan? Kami tidak punya jadwal yang tetap, akan tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepatnya mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Jadi intinya seperti ini ya Bu. Kita tidak bisa membuat jadwal itu karena apa? Permasalahan itu kan biasanya datang tidak terjadwal. Bisa saja tiba-tiba ada masalah seperti ini. Jadi intinya kita tidak punya jadwal, akan tetapi jika terjadi masalah tersebut kita selesaikan secara musyawarah juga atau berkolaborasi. Setelah itu baru kita mengambil keputusan atau kesepakatan bersama. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu khusus dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu, dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga penting. Jadi intinya di sini itu semua terlibat Bu Yus ya. Kita punya ombel, kita punya kegiatan yang lain. Jadi ya peran-peran disitulah sangat penting dan membantu kita dalam belajar. Untuk yang terakhir khusus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat khusus petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika ini? Saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat jika perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Itu Bu. Baik khusus, terima kasih atas hasil pengalaman khusus selama jadi kepala sekolah. Semoga dari pengalaman khusus ini bisa menambah ilmu untuk saya secara pribadi untuk peningkatan kemampuan saya dalam kegiatan kepemimpinan pembelajaran di lembaga saya. Ya, Jadi ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin tiba-tiba muncul seperti yang khusus katakan tadi. ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga lain waktu kita bisa sharing lagi masalah tentang pendidikan. Untuk waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.